Fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat. Lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat. Bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Lalu kita katakan tadi bahwasanya yang pertama sekali yang membantah syariat dengan akalnya itu ada iblis. Maka kita tengok saja banyak muridnya sekarang. Ya. Sedikit dalil akal, sedikit dalil akal. Ya. Suatu ketika, ya, apalagi orang akal ini biasanya sangat bangga dengan filsafatnya. Sehingga kita punya teori juga, teori filsafat yang kita sebut dengan filsafat kentut. Ya. Karena biasanya orang-orang filsafat sangat bangga dengan akalnya. Suatu ketika mereka mengatakan bahwa akal mereka lebih tinggi dibandingkan orang-orang rasionalisme, dibanding orang-orang yang pakai hadis. Ketika kita mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, lalu mereka katakan kalau gitu kita tidak ada titik temu. Kenapa? Anda orang hadis sementara saya orang rasionalis. Saya katakan, apa menurut Anda orang yang pakai hadis tak pakai otak? Justru dia pakai hadis karena dia punya otak. Ya, dia punya akal. Karena akalnya sehat, maka dia mendahulukan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akalnya sehat. Logikanya bagaimana? Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal kita itu, kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota wudhu atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan, yaki. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum sholat? Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu engkau katakan, kembali pada akal. Lihat, akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Sebab kalau antum dalam masalah buang angin itu antum dahulukan akal, orang bilang apa? Gila. Mana yang lebih gila? Lihat, kalau ada sebuah masalah, ada pohon besar, ikhwan, pohon besar. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapak, ya. Di situ ada senso. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan. Tapi kata si B, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapak. Kira-kira mana yang gila antara dua ini? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai senso? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar, Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya, nunjukkan dia tak punya otak.